Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Zubaidah Rahmat, Mas Andres dan Mas Alvin akan memaparkan strategi pemasaran dengan judul Scarcity Effect mata kuliah Psikologi Konsumen and Marketing yang diampu oleh Bapak Tan Sri Azlansah MPSI Psikolog. Selanjutnya, apa itu Scarcity Effect? Scarcity sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu scar yang memiliki arti langka. Sementara scarcity merupakan kata sifat yang memiliki arti kelangkaan. Selanjutnya, definisi scarcity adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia yang bertambah, karena bertambahnya jumlah manusia, dengan tidak diimbangi dengan bertambahnya sumber daya ekonomi yang ada, sehingga berakibat pada berkurangnya sumber daya ekonomi atau kelangkaan sumber daya ekonomi, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, scarcity effect adalah teknik psikologi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi psikologi konsumen, menggugah rasa takut dan kehilangan kesempatan memiliki suatu barang. Dengan kata lain, scarcity effect adalah kecenderungan psikologi yang membuat sebuah pilihan atau menjatuhkan sebuah pilihan yang lebih langka memiliki value yang lebih besar dibandingkan pilihan yang berlimpah ruah atau barang yang cukup berlimpah ruah memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan barang yang langka. Barang yang langka memiliki value yang lebih besar dan lebih istimewa. Contohnya, kelangkaan minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres, Prodi Psikologi B. Di sini saya akan menerangkan bagaimana scarcity itu berpengaruh. Ada dua dimensi yang dapat digunakan, yaitu jumlah dan waktu. Contoh penerapan scarcity effect berdasarkan jumlah. Produk hanya tersisa 3 unit, jumlah terbatas hanya 100 pieces, atau produksi terbatas. Sedangkan contoh penerapan scarcity effect berdasarkan waktu. Kesempatan terakhir untuk mendapatkan produk ini. Promo hanya berlaku hingga pukul 13.00 atau flash sale hanya hari ini. Banyak brand memanfaatkan scarcity untuk memasarkan produk mereka dengan menawarkan stok terbatas, flash sale, atau hanya memproduksi sesuatu dalam persediaan tertentu. Untuk peristiwa scarcity effect berdasarkan jumlah, misalnya minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Hal ini membuat ibu rumah tangga segera membeli minyak goreng ketika tersedia dan menganggap produk tersebut langka. Semakin banyak orang ingin membelinya karena ingin menghasilkan dampak semakin kelangkaan, dan secara otomatis mencapnya sebagai barang langka yang orang rela untuk mengantrinya. Selanjutnya, peristiwa scarcity effect berdasarkan waktu terdapat dalam flash sale yang buat oleh supermarket. Produk tertentu diberi waktu selama 3 jam dengan harga promo yang tentu membuat orang tertarik untuk membelinya sebelum kehabisan waktu, atau saat menjual tiket pertandingan sepak bola. Kamu memberikan rasa terdesak kepada supporter sepak bola dengan memberikan batasan waktu untuk menjual tiket pre-sale dengan harga tertentu, seolah supporter akan mendapatkan keuntungan jika membeli tiket pre-sale pada waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Alvin Faridani. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teknik dari scarcity effect. Jadi di dalam scarcity effect ini ada macam-macam teknik gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada menampilkan ketersediaan stok rendah. Kayak seperti salah satu produk mie instan mengeluarkan mie instan rasa baru, dan di situ mereka menggunakan teknik stok terbatas, tidak hanya dikeluarkan 1000 piece misalkan gitu. Nah, di situ untuk tujuan ya untuk memancing para pembeli, sehingga ada timbul pikiran, oh ini nggak banyak, gua
takutnya gue nggak kebagian gitu, ini stok terbatas gitu. Terus juga ada teknik penawaran khusus di mana seperti kita menggunakan salah satu e-commerce. Nah, di dalam e-commerce itu ada beberapa produk yang cuma terdapat di satu toko itu aja, hanya tersedia di toko Alpin misalkan gitu. Jadi bagi para pembeli-pembeli itu buruan langsung datengin atau kunjungi website toko Alpin untuk membeli produk-produk itu karena cuma tersedia di situ gitu yang mereka tahu. Terus juga ada memberi waktu terbatas, seperti salah satu e-commerce juga mengadakan flash sale atau seperti biasanya terjadi di malam-malam hari raya besar gitu. Di beberapa mall menggunakan teknik scarcity effect itu seperti flash sale gitu. Terus juga ada uji coba gratis sebagai solusi. Nah, yang ini sering kita temukan seperti di beberapa brand kendaraan ketika nge-launchingin produk kendaraan terbaru, merek terbaru gitu. Mereka menyediakan untuk bisa di test drive gitu produk mereka agar apa? Agar menarik para pembeli-pembelinya, dan sebelum pembelinya tahu itu sebelum pembelinya membeli produk tersebut, mereka merasakan ini pantas mereka beli atau tidak gitu. Itu sih kurang lebih dari yang saya ingin jelaskan. Terima kasih. Nah, jadi intinya teman-teman, scarcity itu bisa tujuannya untuk ngedorong audiens atau pembeli untuk membeli produk kita gitu. Ketika kita menjadi pengusaha ingin menggunakan teknik tersebut atau pedagang gitu. Tapi ada satu ini yang ketika kita menggunakan teknik scarcity yang palsu itu bahkan bisa jadi bahaya untuk brand kita atau merek yang mau kita launching, yang bisa membuat pembeli kecewa, pembeli jadi marah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin menggunakan teknik scarcity ini, gunakan dengan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.